Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial teknologi sediaan solid. Kali ini kita akan melakukan evaluasi terkait dengan granul yang sudah kita buat di minggu yang pertama. Artinya kalau sudah kita mendapatkan granul keringnya, kemudian baru kita mulai bisa melakukan evaluasi. Oke, evaluasi yang akan kita lakukan di minggu ketiga ini adalah kadar lembab dan kompresibilitas. Kadar lembab dan kompresibilitas. Saya lanjutkan dulu di slide yang kedua. Oke, kita ke kadar lembab. Jadi kenapa ini penting? Ya, sangat penting karena akan menentukan kualitas dari tablet yang kita hasilkan. Nanti caranya gimana? Caranya adalah setelah kita mendapatkan granul, kita membuat granul yang kemarin kita tutorialkan. Kita timbang 5 gram, kemudian masukkan ke dalam cawan Petri misalnya ya. Cawan Petri, kemudian tentunya ditimbang dulu berapa, itu sebagai W0, jadi berat awalnya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian setelah 2 jam Anda ambil, kemudian setelah itu Anda hitung persentase kadar lembabnya dengan rumus W0 min W1 per W0 kali 100%. Kalau selama 2 jam itu dihasilkan persentase 2-4%, maka dia memenuhi kadar lembab. Ya. Ingat ya, berarti dia memenuhi kadar lembab. Kalau dia lebih, berarti perlu pemanasan lagi. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana dengan sisa granul yang lain? Kan tentunya Anda tidak menghasilkannya 5 gram. Mungkin bisa lebih dari 5 gram. Ya, mungkin bisa lebih dari 5 gram. Maka nanti dimasukkan saja ke dalam oven. Ya, Anda diamkan saja selama 24 jam. Ya, besoknya dijadwalkan siapa yang akan mengambil granul yang sudah dikeringkan. Kemudian setelah kering, Anda masukkan ke dalam wadah yang kedap. Ya, bila perlu ditutupi dengan aluminium foil supaya tidak tembus udara dan cahaya sehingga nanti granulnya tetap baik, tidak jamuran dan sebagainya. Karena akan dipakai terus untuk evaluasi yang berikutnya. Ingat sekali saya ulangi, nanti setelah granulnya jadi, Anda sampling sejumlah 5 gram, kemudian dikeringkan selama 2 jam, masukkan ke dalam rumus, hitung persentasenya, memenuhi syarat atau tidak. Sisa granul yang banyaknya, sisanya nanti Anda masukkan saja dalam oven, kemudian Anda ambil esok harinya, ya 24 jam, kemudian disimpan dengan baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Lebih prosesnya, jadi granulnya kemudian ditimbang 5 gram, masukkan ke dalam oven, kemudian ditimbang granul kering yang setelah 2 jamnya, kemudian dihitung persentase dengan rumus W0 min W1 per W0 kali 100%. Nah, kalau pada rentang ini maka dia dikatakan memenuhi syarat ya. Ke kompresibilitas atau pemampatan ya. Ini penting untuk mengetahui keteraturan proses fabrikasi ya terkait dengan tablet yang dihasilkan ya. Termasuk juga terkait dengan kompaktibilitasnya. Oke, kita lihat alatnya namanya jolting volumeter. Ya, gimana caranya? Nanti kita siapkan alatnya. Nanti alatnya tersambung dengan gelas ukur yang langsung maksud saya nyatu dengan alatnya. Kemudian nanti kita masukkan granul kita sampai volumenya 50. Sehingga nanti volume awalnya 50 ml. Kemudian kita nyalakan alatnya, nanti dia akan melakukan ketukan sampai 100 ketukan. Kemudian setelah itu kita catat volumenya berapa.
Kemudian setelah itu kita hitung persentasenya. Apabila persentase pemampatannya kurang 20%, maka dikatakan dia proses fabrikasinya akan terjadi keteraturan ya, atau akan tercapai keteraturan fabrikasi. Nanti Anda akan lihat prosesnya di video yang saya kirimkan, bagaimana cara melakukannya. Intinya ini sangat sederhana. Alatnya semua yang bekerja, tinggal Anda catat volume awal dan volume setelah 100 ketukan. Kemudian dihitung persentasenya. Kalau dia kurang dari 20% berarti cukup baik, sangat baik. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran dari proses kompresibilitas. Jadi granulnya kemudian kita masukkan ke dalam alat kita. Kemudian sampai volume tandanya V0-nya 50 mili misalkan, kita catat V0-nya 50 mili. Kemudian nyalakan alatnya kurang lebih 100 ketukan, nanti dia akan berhenti pada ketukan yang ke 100. Kemudian kita catat volumenya sebagai Vn. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Kp sama dengan V0 min Vn per V0 kali 100%. Kalau dia kurang dari 20% maka dia memenuhi syarat. Itu prosesnya. Sangat sederhana bukan? Oke, kita cukupkan untuk uji kadar lembab dan kompresibilitas. Kita lanjutkan ke evaluasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.